Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Salam sejahtera, selamat malam, semoga sehat selalu ya, dimudahkan semua urusannya, gampang rezekinya. Jadi pemirsa ya, kita sharing ya, kita mencari ilmu ya buat diri kita, keluarga dan teman-teman. Mumpung ada Pak Ustadz nih pemirsa, kita tanya-tanya. Saya pengen tanya-tanya masalah hak mustahik pemirsa. Soalnya gini ya, langsung Pak Ustadz nih ya. Iya. Saya itu sebagai panitia zakat ya, menerima dan menyalurkan Pak Ustadz ya. Ya, dalam hak ataupun kategori ya, mungkin semuanya tahu nih ya, dari harta zakat itu kan dibagi menjadi 8 asnaf nih Pak Ustadz ya. Nah, cuman satu nih Pak Ustadz ya, yang saya bilang seperti apa namanya, pejuang itu fisabilillah ya Pak Ustadz nih ya. Nah, kemarin kan saya menyalurkan zakat nih ya. Oke, untuk fakir miskin jelas saya posting nggak bertanya ya. Terus orang miskin jelas saya nggak bertanya Pak Ustadz ya. Terus gorimin jelas gitu ya, nggak bertanya ya karena dia meminta bertanya. Nah, fisabilillah ini Pak Ustadz, jadi saya menyerahkan ke Pak RT nih Pak Ustadz ya. Pak RT ini sesuai dengan data Pak RT nih yang berhak untuk menjadi mustahiknya itu ada 20 orang nih Pak RT gitu kan ya. Turunin Pak RT ya, sudah datanya si A, si B, si C. Nah, Pak RT-nya nggak dapat nih Pak Ustadz nih ya. Nah, menurut hati saya nih ya, kan Pak RT ini fisabilillah ya, artinya mungkin ya dia banyak mengajak supaya warganya nih ya menjalankan, memakmurkan masjid, terus mengajak tali silaturahmi, jaga ukhuwah, terus juga ayo yasinan setiap malam Jumat, terus juga menjelang bulan Ramadan, ayo kita silaturahmi, kita bermaaf-maafan. Terus setelah Lebaran, ayo kita apa namanya ya, halal bihalal gitu Pak Ustadz. Nah, pemikiran saya itu yaitu berperang gitu Pak Ustadz ya. Tapi nggak mengangkat senjata Pak Ustadz, tapi mengajak untuk kebaikan, memakmurkan, menjaga ukhuwah. Nah, itu termasuk nggak Pak Ustadz dalam kategori fisabilillah Pak Ustadz? Iya Pak Ustadz. Ya, Mohon penjelasannya Pak Ustadz. jadi sabilillah itu artinya berjuang di jalan Allah. Betul Pak Ustadz. Jadi kita beragama itu kan bukan karena hati. Iya Pak Ustadz. Beragama itu karena dalil. Bukan karena hati, tapi karena dalil. Dalilnya. Nah, dalil di Al-Quran itu cuman menyebutkan sabilillah. Cuman ketika kita mau menafsirkan suatu dalil, nas umpamanya dalam Al-Quran, maka itu kita mengikuti orang-orang yang memang paham atau termasuk orang yang bisa berijtihad di dalam menggali atau menggali dalil dari nas atau Al-Quran. Ya, kalau di sini kita ya mengikuti pendapat Imam Mujtahid, ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Maliki dan lain sebagainya. Jadi kalau kita nggak bisa, kita kan beragama dengan dalil. Kalau kita nggak bisa menafsiri dengan dalil, maka itu ikut ulama yang memang diakui dia sebagai mujtahid, yang terkenal kan 4 mazhab itu. Nah, ternyata itu jumhur ulama menafsiri sabilillah itu Al-Ghazi sebagai orang yang berperang. Al-Ghazi ngalal musyrikin atau Al-Ghuzatu ngalal musyrikin. Jadi para pejuang yang mengangkat senjata berperang untuk melawan orang-orang musyrik. Itu tafsir yang paling dalilnya yang paling kuat. Nah, terus gimana untuk guru ngaji, untuk tadi pejabat RT, sedangkan mereka itu berbuat baik nggak digaji Pak Ustadz. Guru ngaji. Kalau kita tadi mengembalikan pemaknaan dalil, kita ikutin ulama mazhab, ya berarti guru ngaji, Pak RT itu tidak termasuk. Iya, itu tidak termasuk. Betul Pak Ustadz.
apakah bisa menerima zakat? Bisa, tapi dengan kategori yang lain. Umpamanya Pak RT-nya miskin, atau fakir, atau horim, orang yang terlilit utang. Tentunya utang kebaikan ya, bukan untuk utang nambah mobil atau nambah istri makanya. Itu bisa. Jadi dengan kriteria yang lain selain sabilillah. Kalau kita mau ngambil dalil yang paling kuat. Kalau ada dalil yang paling kuat dan dan kita sanggup, ya pakai aja dalil yang paling kuat. Emang ada sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian kecil lagi seperti Imam Al-Qafal. Imam Al-Qafal itu membolehkan zakat fitrah itu untuk guru ngaji, pejuang-pejuang kebaikan di masjid, di musola, di pondok, bahkan untuk RT kalau emang dia berjuang untuk warganya, maka itu kata Imam Al-Qafal itu boleh. Tapi itu pendapat yang kecil. Yang kecil ya, sangat kecil yang prosentasenya Pak Ustadz. Nah, ya. Jadi tadi kembali lagi, bagus sudah punya iba, itu sudah baik tadi dari hati, kayaknya udah ngurusin warga, ngajak kebaikan tadi kan diceritakan Pak RT. Kayaknya kasihan sih kita mau Nggak ada gajinya juga. Itu kan zakat itu kan alang ibadah. Tentunya ibadah bisa roid dengan ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya kan, nggak sembarangan. Gitu. Ada tuntunan agamanya, ada tuntunan fikihnya, nggak sembarangan. Ya emang kalau kata hati kita sudah benar. Kasihan ya Pak RT-nya ya. Kasihan ya, udah ngurusin segala macam warga, ngajak-ngajak kebaikan, ngajak rukun, kok nggak dapet. Nah, itu satu udah bagus. Kedua, kita sadar ibadah ada syarat dan ketentuannya. Udah dalilnya. Kita sadar, oh berarti kita pakai cara lain nih. Gimana? Apakah pakai infak? Apakah pakai sodako? Apakah pakai hadiah? Hadiah itu selain zakat lah pokoknya. Apakah kita, ayo diam-diam patungan lah. Kalau dengan pidyah Pak Ustadz, soalnya saya suka nerima pidyah juga nih Pak Ustadz. Fidyah itu sama. Fidyah itu masuknya ke fakir miskin. Fakir miskin juga ya. Jadi Sama Pak Ustadz ya. fidyah itu ngalat tongamil miskin. Jadi kategorinya untuk miskin. Emang sabilillah pun itu kalau kita runcing ya di fikih ya, itu lebih meruncing lagi kalau momennya itu zakat fitrah. Kan zakat ada dua, zakat fitri sama zakat mal. Nah sebenarnya kalau kita runcingin lagi ke fikih, zakat fitrah itu lebih ke fakir dan miskin. Itu yang prioritas. Tapi kalau zakat mal itu yang 8 tadi. 8 asnaf tadi. Kalau kita runcing lagi ya, makanya tadi solusinya satu itu menjadi sudah baik di hati, ada rasa iba melihat pemimpin kita, RT kita seperti itulah, Pak RW dan lain sebagainya, itu sudah bagus. Maka mungkin kita bisa cari cara lain lah, apakah dari kas kita sisihkan setiap sebulan setahun sekali lah, RT sudah nggak digaji, kadang ninggalin kerjaan, disalah-salahin mulu warga. Ya setahun sekali lah dari kas RT itu, umpamanya sebulan ngumpulin 20.000, sama setahun kan udah jadi 200.000, kan itu bisa buat inilah, uang jasa. Uang jasa lah. Jadi tidak mengganggu hukum zakat. Kita dalam beribadah memakai kaul yang kuat, dan juga kita bisa memberi hiburan, apresiasi buat apresiasi buat rakyat, jasa Pak RT. Jadi seperti itu. Oke, Pak Ustadz, terima kasih. Demikian pemirsa ya. Jadi kami sebagai panitia gitu ya. Jadi bukan berarti kami tidak melihat sana sininya gitu kan ya, sisi-sisinya. Maka dari itu kami menanyakan langsung kepada yang ahlinya atau yang pahamnya tentang hal itu. Terima kasih banyak atas penjelasannya, bahwasanya ya, jadi seperti itu tentang harta zakat. Ya mungkin tadi ada cara lain bagaimana Pak RT ini diapresiasi ya tentang pekerjaan mereka. Tidak ada waktunya, kalau menurut saya tidak ada waktu, baik pagi, siang, malam, sore, pokoknya permasalahan datang pasti Pak RT harus menyelesaikan.
seperti itu. Tapi mengenai harta zakat tadi sudah disampaikan bahwanya ada dalilnya, harus ada dalilnya ya dari 4 mazhab tadi ya. Jadi seperti itu. Semoga pemirsa bisa mengerti dan memahami dan bisa membagikan ilmu-ilmu yang tadi dijelaskan oleh Bapak Ustadz. Semoga apa yang tadi jadi obrolan bermanfaat buat semuanya. Semoga Pak Ustadz Wahyudin jangan bosan-bosan Pak Ustadz Wahyudin ya, selalu memberikan penjelasan-penjelasan, pemahaman-pemahaman sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam agama kita. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Sejahtera selalu, sehat selalu, berkah selalu.